HP ku. HP ku nggak boleh. HP ku nggak boleh ini. Ini HP ku. HP ku ini. Nggak boleh. Jangan ini HP ku. الو نعم. الو ايوه bonsoir وانا بايدك اكسسوار. Mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Saya juga belum tahu karena saya juga baru bongkar sekarang teman-teman untuk tipe ini. Mari kita lihat sama-sama biar bisa jadi ilmu dan edukasi dan juga referensi buat teman-teman semua. Oke, mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Back to my channel friend, thank you. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan kami, Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari studio mini kami, kawasan Kota Banjar Patruman, Jawa Barat, Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan back to my channel friend, thank you ya masih tetap bersama kami. Pada kesempatan hari ini bisa kita lihat teman-teman biar tidak terlalu panjang durasinya ya. Di hadapan kita ada satu buah laptop Asus teman-teman, dan laptop Asus ini dengan layar 15 in. Sebelum dilanjut, jangan lupa teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube kami, jangan lupa untuk di subscribe saja ya untuk channelnya. Insya Allah konten-konten di channel YouTube kami itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, karena kita bukan konten asal-asalan gitu enggak. Jadi konten yang ada di channel YouTube kami itu tetap terfokus ke tutorial laptop dan komputer, dan apapun yang lain-lainnya seperti mobiling, cara lingkungan itu biar tidak bosan untuk kontennya ya. Tapi tetap fokus utama kita untuk channel yang ini adalah tentang laptop dan komputer. Begitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi ya, kita kembali ke laptop. Ini ada laptop Asus ya. Coba kita lihat bagian bawahnya, tipe berapakah ini laptop. Laptop ini adalah tipe X550Z, bisa dilihat ya, X550Z. Nah, seperti ini. Kurang fokus ya, bisa lah. Begitu teman-teman. Dan seperti biasa ini laptop adalah posisi mati total ya, mati total begitu teman-teman. Ini katanya udah dibongkar oleh pemiliknya. Mungkin iseng-iseng barangkali ada kabel yang terlepas katanya gitu kan. Tapi bisa dilihat juga nih ada satu baut tidak dimasukin lagi nih, atau kemana bautnya ini belum saya bongkar teman-teman. Tidak ada bautnya, dan ini juga tidak ada, berarti ada dua baut ya yang ini. Coba kita buka dulu di bagian ininya teman-teman. Nah, seperti ini laptop Asus ini. Laptopnya 15 in teman-teman, dengan prosesornya AMD A10 quad core ya, bisa dilihat ya, AMD A10 quad core begitu, dual grafik ya. Nah, begitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita langsung melakukan pembongkaran saja untuk laptop Asus X550Z. Alat tempur yang akan kita gunakan seperti biasa, ini ada satu buah obeng, terus dua buah pinset yang dari fiber teman-teman, dan satu yang dari logam ya. Kalau yang ini adalah untuk membongkar atau mencongkel nanti ya ketika proses pengangkatan casing ini, supaya tujuannya supaya tidak merusak casing teman-teman. Yang ini, kalau yang ini barangkali nanti dibutuhkan, ini opsi ya, ini adalah untuk mengambil baut misalkan dari lubang atau dari mana gitu, seperti itu. Jadi kita hanya membutuhkan 4 alat ini atau alat tempur ini ya teman-teman.
Baik, kita langsung saja supaya tidak terlalu panjang durasi. Kita mulai dari sebelah sini. Saya akan melakukan dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah semuanya ya. Ini tadi karena kebetulan bautnya tidak ada dua aja dari sononya, yang sebelah sini sama sebelah sini. Cuma sebelum proses pengangkatan kita pastikan dulu semua baut-bautnya ini sudah terlepas semuanya ya, sudah dilepas semuanya untuk baut-bautnya. Karena nanti ketika ada baut yang tertinggal, bisa ketika kita buka paksa menyebabkan dudukannya nanti bisa patah teman-teman, begitu teman. Nah, untuk tipe laptop ini ya X550Z itu membongkarnya itu dari keyboardnya dulu teman-teman. Biasanya kan kadang-kadang ada juga di beberapa tipe laptop pengangkatnya kan dari sini ya ketika diangkatnya. Nah, kalau untuk tipe yang ini harus dari keyboardnya, yang ada keyboardnya teman-teman. Coba kita buka nih seperti ini. Nah, ini diangkat dulu, prosesnya bisa dicongkel pakai ini teman-teman, pakai ini mudah ini ya, dicongkel pelan-pelan. Nah, seperti ini. Pastikan untuk alat pencongkelnya jangan yang dari logam teman-teman, biar tidak merusak casing seperti ini. Nah, ini biasanya ketika proses pengangkatan ini di bawahnya ada dua buah kabel biasanya. Yang satu kabel fleksibel untuk ke keyboard ya, ke keyboard ini, yang satunya lagi ke touchpad. Itu biasanya ada dua seperti itu teman-teman. Jadi kita akan melepaskan dulu fleksibelnya ya. Ini sudah terangkat, coba saya lepas dulu fleksibelnya biar tidak menyebabkan kerusakan fatal, begitu teman-teman. Oke, sudah saya lepaskan ke fleksibel keyboard dan touchpad. Mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Saya juga belum tahu karena saya juga baru bongkar sekarang teman-teman untuk tipe ini. Mari kita lihat sama-sama biar bisa jadi ilmu dan edukasi dan juga referensi buat teman-teman semua. Oke, mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarara, seperti ini dalamannya teman-teman. Dalaman laptop Asus ya, bisa dilihat. Ini seperti yang tadi saya sebutkan teman-teman, bisa dilihatnya. Ini kan kabel 2 ya, bisa dilihat. Ini adalah kabel touchpad yang ini nih. Ini touchpad ini. Terus untuk yang 3 ya, ada 3 berarti ini, ada kabel power juga ada nih. 3 kabel power. Karena ada beberapa tipe laptop yang tanpa kabel fleksibel teman-teman. Seperti ini. Dan ini adalah kabel keyboard ya, bukan fleksibel keyboard nih. Baik, coba kita singkirkan saja sebelah kiri ya. Nah, ini dalamannya seperti ini teman-teman. Untuk laptop Asus ya, baterainya masih baterai tanam. Coba dilihat baik-baik teman-teman. Ini adalah kipasnya juga udah dikasih tambal solasi ini. Begitu. Coba diperdekat ya. Untuk pengangkatan harddisk ini teman-teman, ini harddisknya. Coba kita angkat, lihat baik-baik. Untuk harddisknya saya simpan sebelah sini untuk bautnya. Ini sepertinya mudah aja untuk pembongkarannya ya. Nah, kita digeserin ke sebelah belakang, bisa dilihat ya. Coba biar bisa jadi ilmu. Setelah bautnya dilepas dari baut ini, tinggal geserin ke belakang saja, didorong pelan-pelan. Nah, seperti ini langsung diangkat. Ini harddisknya dengan merek Samsung ya, begitu teman-teman. Ini harddisknya seperti ini, kapasitas 500 GB ini. Oh, kapasitasnya 1 TB teman-teman, 1 TB. Coba dilihat ya, ini ada 1 TB nih. Sepertinya 1 TB ya, atau 1000 GB.
Nah, ini seperti ini, saya simpan di sebelah kiri lagi. Yang kedua adalah pelepasan ini di pidur. Di pidur ada baunya sebelah sini. Ini baunya nih. Coba saya fokuskan. Nah, ini baunya. Dilepas saja baunya. Seperti ini. Nah, langsung setelah dilepas baunya kita dorong keluar. Bisa dilihat teman-teman, pelan-pelan. Nah, biar bisa jadi ilmu dan edukasi buat teman-teman semua. Pelan-pelan saja. Nah, ini adalah DPD roomnya laptop Asus yang tadi. Kita simpan lagi. Selanjutnya kita melakukan pelepasan baut keyboard ya, baut motherboard atau mesinnya. Ini udah banyak banget baut yang terlepas teman-teman. Ini aduh dari pemiliknya nih, bisa dilihat nih. Ini di sini seharusnya ada baut. Nih, ini baut seharusnya ada baut di sini. Ini satu tidak ada bautnya. Nah, seperti ini kan ada baunya ya. Ini ada baunya, ini tidak ada dari sononya loh. Terus ini juga tidak ada. Ini tidak ada, ini tidak ada. Ini tidak ada. Wah, banyak banget baunya teman-teman. Yang tidak ada. Ini juga nih. Kan ada cirinya teman-teman. Ada tandanya dari pabriknya nih. Bisa dilihat ada segitiga putih nih ya. Ini segitiga putih. Ya kan? Ini segitiga putih. Itu tandanya di sini harus ada baut. Ini segitiga putih ya. Ini juga segitiga putih. Bisa dilihat. Nah, seperti ini kan ada bautnya ya. Ini segitiga putih ada bautnya yang ini. Ini tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Wah, banyak banget ini yang tidak ada bautnya. Ini dipastikan oleh yang membongkar sebelumnya teman-teman. Yang membongkar sebelumnya mungkin dia angkat tangan nggak bisa, bukan nggak bisa ya, gagal servis mungkin, jadi dibawa ke sini mau coba servis di tempat saya gitu. Baik, kita coba melepaskan baut. Ini banyak banget baut yang tidak ada. Kita lepaskan bautnya. Coba pengangkatan mesin ya, karena ini posisi mati total teman-teman. Di sebelah sini juga ada baunya yang belum dilepas. Ini harusnya di sini ada, harusnya di sini ada. Ini cuma ada di sini. Nah, coba perhatikan dulu. Ini kabelnya dilepas dulu. Nah, seperti ini. Ini juga ada baunya, masih ada tertinggal satu. Oke, ini juga satu lagi. Oke. Terus ini adalah baterai. Jadi, ketika teman-teman ingin mengganti baterai, katakanlah dengan laptop sejenis, tinggal dilepas saja ya. Nah, seperti ini. Coba saya lihat. Nah, ini kayaknya nggak dibaut ya. Ini seharusnya ada baunya teman-teman. Aduh, ini banyak banget bau yang tidak ada nih. Di sini harus ada baut ini. Saya belum lepas ini. Saya belum melepasnya. Di sini harusnya satu di sini, satu di sini. Ini harus ada baut harusnya dari pabriknya, tapi ini nggak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya memvideokan tutorial atau membongkar ini tujuannya seperti itu, buat jadi bukti bahwa seperti itu kenyataannya gitu. Saya coba taruh di sini. Setelah itu kita lepaskan ini apa namanya, kabel fleksibel ke LCD. Ini pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Saya lepaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, udah ya. Coba kita angkat pelan-pelan, apakah masih ada bautnya yang tertinggal. Harus pakai perasaan. Oh, ini ada satu lagi nih. Ada satu lagi bautnya, kita lepaskan dulu. Pokoknya harus diperhatikan baik-baik. Nah, kayaknya sudah mungkin katanya. Coba saya angkat pelan-pelan. Saya angkat pelan-pelan. Oh, ini ada kabel power ya. Saya lepaskan saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah mesinnya laptop Asus yang tadi ya, X berapa tadi saya lupa, di bagian bawah sih. Ini seperti ini kondisinya. Aduh, ini sudah dikasih solasi ban, lihat. Udah dikasih lakban ini. Ya Allah. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Waduh, ini penguncinya juga udah patah gini sih, gimana ya? Ini penguncinya udah patah. Penguncinya
Seperti itu teman-teman. Oke, saya lepaskan aja nih. Aduh, coba kita lihat bagian bawahnya. Ini sudah pernah diservis udah pernah nyoba diservis oleh orang yang sebelumnya. Ini kipasnya saya taruh sini seperti ini. Nah, bisa dilihat ini udah pernah dibongkar. Ini udah pernah dibongkar seperti ini untuk mesinnya ya. Ini prosesor apa namanya, PCIe seperti ini belakangnya. Ini proses di bawah ini teman-teman, proses di bawah ini seperti ini. Coba dibalikan lagi seperti apa. Nah, udah gosong, coba lihat. Nah, aduh ya teman-teman, mungkin itu saja ya sementara tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jadi intinya ketika proses pembongkaran atau pelepasan pengangkatan mesin ini harus hati-hati. Dan ini kondisinya seperti ini. Nanti kita coba telusuri apakah masih layak untuk diperbaiki ataukah tidak, karena ini udah bekas servisan dari orang lain teman-teman. Seperti ini, kamu bisa lihat tuh bekas gosong-gosongnya juga. Ya teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kami persembahkan. Bagi yang baru menemukan channel kami dan belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten kami di channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga bisa menjadi referensi, edukasi, dan juga informasi buat teman-teman semuanya. Dan apabila bermanfaat, silahkan di share aja ke teman-teman yang lainnya, biar makin banyak orang yang tertolong dengan adanya channel YouTube ini. Itu saja yang kami persembahkan, dan jangan lupa sekali lagi di subscribe bagi yang belum subscribe. Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.